Nah ini ada suara-suara orang nyapu ini Mas. Nanti kamu mau belajar apa aja bisa. Salah satu makhluk di sini ya. Halo, ketemu lagi dengan channel kita Iganara. Nah, kita Iganara ini kali ini akan storytelling dan kemarin saya sudah janjian sama salah satu murid dari Sanjay. Murid Sanjay itu adalah dukun yang terkenal di Tulungagung. Nah, ini kita akan bertemu dengan salah satu muridnya. Nah, kita akan cari dulu muridnya itu di mana. Katanya sih sebelah sana sih. Coba kita akan lihat. Ayo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tio Sanjay. Iya. Oke, kita sudah ketemu ini sama Mas Tio Sanjay. Mas agak ke sini, Ya. mungkin biar agak Mas Tio Sanjay. Akhirnya kita bertemu juga. Ini adalah salah satu murid dari Sanjay ya. Iya. Mungkin kita ngobrol-ngobrolnya bisa sambil duduk aja guys, karena kalau ngobrol sambil berdiri kan gak enak ya. Oke, langsung nanti. Langsung kita sudah bersama Mas Tio Sanjay di sini. Mas Tio Sanjay, kita akan bincang-bincang Mas G. Ya. Boleh? Boleh. Boleh. Siap. Awal mula ini Mas Tio ini dulu itu apa? Sebelum mengenal mistis itu apa? Sudah dari kecil mengenal mistis atau gimana ini? Dulu saya itu sebenarnya istilahnya nggak tahu tentang apa itu mistis, nggak tahu. Ya, setelah saya bekerja di tempat-tempat itu kok mengalami hal yang mistis itu, saya akhirnya beringinan untuk belajar gitu, Mas. Belajar mengenal untuk apa itu mistis, apa itu apakah benar, apakah itu hanya halusinasi saya atau terjadi beneran. Saya mencari itu, Mas. Mencari ya. Dan ternyata itu hal mistis itu apa ya? Mungkin bisa jadi dari pikiran kita sendiri. Ya. Bisa jadi kejadian. Itu Ya. ada, Mas. Saya punya pengalaman itu dulu. Ada yang dari perasaan kita sendiri, ada yang terjadi, itu memang ada. Berarti hal mistis itu bisa dari pikiran sendiri. Iya. Bisa juga dari Jadi kejadian-kejadian asli ya. asli. Asli bisa. Itu mungkin Mas Tio ini kan, Tio Sanjay ini kan sudah belajar ke guru besar Sanjay ya. Iya. Ya. Itu selama belajar itu pengalaman apa yang membuat Mas Tio ini takut? Ada ketakutan, masih takut? Untuk awal dulu masih pertama melihat hal-hal yang gaib itu. Intinya hantu ya. Ya. Oke. Ya takut. Memang takut. Hantu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Ketika lihat pertama kali, ya udah itu pasti punya ketakutan atau trauma gitu. Itu sampai berapa hari atau berapa minggu mungkin ketakutan itu? Saya dulu pengalaman dulu sampai hampir 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu, saya takut 2 minggu. Soalnya saya dulu melihat sesosok kayak kereta gitu, kereta kencana. Iya. Apa itu Nyi Roro Kidul bukan? Saya kurang tahu, itu kereta kencana kudanya aja 12 atau berapa gitu.
itu seperti real ya, maksudnya Iya. seperti wujud asli ya. melayang di angkasa. Wah, tapi tidak ada apa yang mengendalikan, tidak ada, cuma kereta aja. Kereta sama kuda. kuda. Untuk mungkin teman-teman ya, kereta kuda yang ada bayangannya itu yang nggak ada penunggangnya mungkin bingung ya, seperti apa bentuknya. Kalau kita mungkin permudah saja Mas, menurut Mas Tio Sanja ini ya, kan ada itu film kuntilanak ya, Ya, itu menurut Mas Tio di film itu bagaimana sama yang di nyata itu, bedanya apa atau bagaimana menurut Mas Tio? kalau di film itu banyak apa ya, trik kamera. Trik kamera itu ya istilahnya ya, nah ini ada suara-suara orang nyapu ini Mas, ini saya sering ini terdengar orang-orang nyapu ini. Ini Mas, suaranya ini kameranya bro. kok ngeblur? Wah. Oke. Bisa di atas sih Mas Yo? Bisa. Coba saya kendalikan Mas ya, mungkin ada gangguan atau gimana ini, saya masih belum ngecek ya. Oke, coba minta tolong dicek. Aku nggak tahu guys, nggak ngerti aku Mas Teh. Nggak ngerti hal gini aku. Coba Mas. Monggo. Bentar ya. Kameramen sudah bisa ini kameranya? Belum. Mesti kalau buat konten kayak gini mesti ada gangguan. Tahu aku. Mungkin kameranya sudah bisa. Aman Yo, aman. Ya, itu, Lanjut ya. Bisa aman. Apa ini tadi? salah satu makhluk di sini ya, itu dia itu tidak suka kalau ada orang atau ada aktivitas orang di sini, tidak suka. Dia akan mengganggu kita. Jadi seolah-olah dia itu mengusir kita biar sebentar ya, ini ada Ditelepon lagi. Tadi gangguan goib, sekarang gangguan manusia. Tidak apa-apa. Karena kliennya banyak Mas Tio Sanja ini, mungkin ada yang berubah. Ya. Seperti itu. Kita tunggu. halo. Nah, oke, kembali lagi kan? Enggak banyak ya Mas Tio? Tidak banyak, di sini ada beberapa makhluk yang memang tinggal di sini, cuman ada yang ngungsi, ada yang enggak. Terus saya punya pengalaman dulu waktu mancing di pantai di laut. Iya. Benar-benar. Itu di laut itu suasananya malam itu Mas, hening, banyak suara ombak. Di sana itu teman saya itu tidur, dia mimpi ketemu seorang kayak bidadari itu Mas, cantik. Dia diajak ke sana. Sampai pagi harinya itu teman saya itu tidak bangun, terus tidak bisa bangun, terus bawa pulang saat pulang. Dan ternyata itu dia sudah dibawa ke alam sana. Rohnya tadi. Iya. Bukan jasadnya ya. Bukan. Dia dibawa ke sana. Dia disuruh apa ya, di sana disuruh untuk kerja di sana. Kerjanya apa di sana? Katanya dulu teman saya kerjanya disuruh ada kayak orang punya hajat begini. Dia disuruh untuk apa ya, untuk packing tempatnya di situ, tempatnya di situ. Mantenan gitu. Iya, kayak mantenan ya. yang kayak mantenan. Iya. Siap ya, itulah pengalaman dari Mas Tio Sanjay selama dia belajar dengan Sanjay, guru besarnya Mas Tio ya. Iya. Jadi ya itulah sedikit. Oh, ini ada titipan juga ini dari rekan saya yang dari Kalimantan ini, namanya Tio Uklik ini. Nah, Tio Uklik ini pernah bertanya ke saya. Ya, saya sedikit ketawa cuma karena Mas
Tio Sanjay ini pernah tahu video yang itu anak kecil tenaga dalam, Mas. Oh ya. Nah, yang katanya huak-huak itu loh, kan bilang netizen itu kan bilangnya hoax gitu ya, Mas. Itu kira-kira bener nggak kalau kejadian itu bisa dilakukan seperti anak kecil mau diserang, yang nyerang itu mental gitu, bener nggak, Mas? Sebenarnya gini, Mas, itu masalah bener apa enggaknya itu gimana ya, Mas? Suatu organisasi atau perguruan Ya. itu dia di situ mungkin diajari untuk ilmu peka. Ilmu peka. Nah, disitulah sesama organisasi semua kan peka. Ya. Jadi semisal saat ditembak pasti mental. Tapi kalau dipraktekkan sama orang lain, orang awam, belum tentu mental. Berarti intinya gini, kalau ada orang yang mau pengen membuktikan bisa mental itu harus belajar dulu ya. Iya, belajar dulu tentang mungkin kepekaan atau hal-hal yang lain. Itu mungkin bisa untuk mental, untuk jembalian itu bisa. Kalau dipraktekkan ke orang awam, kemungkinan kok saya belum mengalami. Biasanya kalau orang awam kita melakukan apa, Mas? Kalau anak sing nimpuk, Mas. Oh, itu makhluk di sini, Mas. Itu memang usil, itu namanya Gondorupo. Di Google aja ya mungkin ya Gondorupo ya, Mas. Ya. Ya, tapi ini bener parah ya tempatnya ini. Kayak di bangunan kosong di tengah pinggir jalan sih, sama tengah tegalan. Rumah lama. Rumah lama. Iya. Ini ketemu lagi, Mas. Jadi intinya kalau mau pengen membuktikan itu harus belajar dulu ya, Mas. Ya. Pasti bisa, tapi ya Mas kalau belajar. Tapi intinya gini ya, untuk teman-teman, untuk netizen yang lain, kalau kita ingin belajar tentang gaib atau mistis, kamu harus kenali Tuhanmu. Ya, intinya gini, kalau kita sudah kenal Tuhan, nanti kamu mau belajar apa aja bisa. Istilahnya kita mau belajar mistis, gaib, ya itu kan semuanya yang diciptakan Tuhan, Allah. Kita kenali dulu Allah, nanti kalau semuanya itu sudah kenal, nanti diizinkan untuk melihat gaib, mistis, insya Allah bisa. Nah, kalau tidak mengenal Allah, tidak akan bisa. nggak akan bisa ya. Kayak sih wong tetap mabuk-mabukan sing Bisa. motor-motoran nggak bisa ya maksudnya ya, kayak gini harus spiritual. Oke. Ya wes. Oh, apa ini? Mas iki kayak gangguannya wis rada gede, Mas ya. Ini hanya sebuah batu, Bukan mustika, bukan. 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 Mungkin kita harus mengakhiri syuting ini. Mungkin lain waktu bisa dilanjutkan di lain tempat, bisa netizen. Oh, kita akan melanjutkan cerita-cerita yang lain. Oke, ya wes. Teman-teman, di sini saya akan pulang tapi dengan lari. Sudah berbincang-bincang, Mas. Ya, Tio Sanjay ini. ya. Terima kasih pokoknya. Oke. Tetap di channel Horror Story Iganara.